Siapa yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sekolah kita. Kita bersekolah di mana anak-anak? SDN 1 Bungatan ya. Nah, selama ini kalian sudah tahu di sekolah kita ini ada apa saja? Kalian sudah tahu sekolah kita punya apa saja? Tahu. Punya apa kan? Sekolah kita punya apa kan? Punya kelas ya. Terus punya apa lagi? Punya halaman dan sebagainya. Nah, coba sekarang silahkan kita lihat dulu. Hari ini kita akan belajar tentang aset modal utama sekolah. Dan nanti Pak Guru akan launching sebuah program baru. Nah, nanti kita akan mengadakan program baru di sekolah ini ya. Nah, silakan diperhatikan dulu ini. Ini adalah video dari Kabupaten Situbondo. Nah, silakan dilihat. Diperhatikan, nanti yang bisa jawab pertanyaan dari Pak Guru dapat hadiah. Oke, Pak. Silakan diperhatikan video ini. Silakan diperhatikan itu. Ini gambarnya apa? Silakan diperhatikan. Ada tanaman apa itu? Ini di mana ini? Sawah. Ini di mana ini? Sawah. Nah, itu pembagian apa itu? Nah. Itu foto siapa itu? Itu Pak Bupati ya. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Situbondo itu tadi punya apa? Siapa yang bisa jawab? Punya apa? Punya lautan. Terus punya apa lagi? Punya sawah. Punya apa lagi? Punya apa lagi? Punya perahu, apa lagi? Nah, jawaban kalian sudah benar semua bahwa yang namanya Kabupaten Situbondo dari ujung barat sampai ujung timur itu semua rata-rata berupa lautan. Ya, oleh karena itu kenapa Situbondo itu sangat erat dengan penghasilan di bidang laut? Karena yang namanya laut di Situbondo itu kaya. Kita bisa dapat apa aja dari laut? Ikan. Apalagi? Bisa dapat? Ikan pari. Apalagi? Udang. Apalagi? Nus. Apa itu nus? Cumi-cumi ya. Nah, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo. Sama halnya dengan sekolah kita SDN 1 Bungatan ini, kita juga punya yang namanya kekayaan ini. Ya,
kita juga punya kekayaan ini. Yang pertama, ada berapa modal ini dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 model kekayaan yang dimiliki oleh sekolah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada modal manusia. Nah, sekolah memiliki yang namanya modal manusia. Jelas, kalau misalnya sekolah tidak ada modal manusianya, maka sekolah itu tidak akan bergerak, tidak akan berjalan. Apa yang dimaksud dengan modal manusia, Bapak? Modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Berarti dari keterangan ini, siapa saja yang termasuk modal manusia dari sekolah kita? Di sekolah ini ada siapa saja yang kalian temui tiap hari? Ada siapa kan? Ada murid, ada guru, ada kepala sekolah. Terus apa lagi? Yang manusia yang berhubungan dengan sekolah ada siapa lagi? Ada bukit, dia penjual itu ya. Nah, terus kemudian ada komite sekolah. Terus kemudian ada siapa lagi? Orang tua kalian disebut siapa? Wali murid ya. Nah, bayangkan anak-anak, kalau misalnya di sekolah ini hanya ada murid, tidak ada gurunya, apakah bisa berjalan sekolah ini? Tidak. Apakah kalau di sekolah ini hanya ada gurunya, tidak ada muridnya, apakah bisa berjalan sekolah ini? Tidak ya. Oleh karena itu, yang namanya guru, yang namanya modal manusia, itu adalah orang-orang yang menggerakkan sekolah. Ingat ya, diingat-ingat, nanti ada isian yang harus kalian kerjakan. Yang namanya modal manusia itu adalah orang-orang yang menggerakkan sekolah. Bagaimana sekolah itu akan berkembang, bagaimana sekolah itu akan maju, bagaimana sekolah itu akan bergerak, itu tergantung dari modal manusia. Ya? Paham? Kita lanjut lagi ke modal fisik. Modal fisik adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi proses pembelajaran. Nah, sekarang coba perhatikan lingkungan sekolah kita. Yang dimaksud dengan modal fisik ada apa saja? Ada kelas, terus apa lagi? Hah? Ada ruang guru, ada tanaman, ada kamar mandi pintar, ada lapangan ya. Jadi itu adalah semua sarana dan prasarana. Kalau kalian olahraga yang dipakai buat tiduran itu apa namanya? Yang dibuat gulung-gulung itu apa namanya? Matras. Ini apa namanya? Laptop. Ini apa namanya? LCD proyektor ya. Jadi semua ini itu termasuk dalam golongan modal fisik. Ya, perhatikan. Nanti kalian akan mengisi ini ya. Diingat-ingat. Nanti yang benar jawabannya dapat hadiah dari Pak Guru. Ya. Sudah paham modal fisik? Tadi modal fisik meliputi apa saja? Ada kelas, ada ruang guru, ada kamar mandi, ada halaman, ada laptop ya, ada LCD, ada UKS, ada bangku ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke lingkungan alam ya. Lingkungan alam adalah potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, coba sekarang perhatikan
sekitar sekolah kita. Perhatikan lingkungan di sekitar sekolah kita. Di lingkungan kita itu ada tanah kosong, bisa digunakan untuk apa anak-anak? Yang sebelah sana bisa untuk senam, olahraga, main, apalagi lomba lari. Terus dipakai untuk apa itu? Menanam bunga. Ya. Nah, terus kemudian kita pindah ke luar lingkungan sekolah. Di sebelah pojok sana ada apa? Sebelah pojok sana ada, setelahnya bukit, sebelah sana ada sawah. Terus sebelah sana ada sawah. Terus sebelah sana di luar sana ada sawah. Nah, berarti sawah itu sudah paham ya? Nah, itu contohnya tanah atau berkebun, danau, empang, terus kemudian kayu, buah, bambu dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya ada modal sosial. Nah, untuk modal sosial ini adalah bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, sosialisasi dan sebagainya. Coba perhatikan di lingkungan sekolah kita, yang kalau kalian sore itu namanya sekolah apa? Madrasah diniyah. Nah, itu juga termasuk dalam golongan lingkungan sosial ya. Terus kemudian Pak Guru kalau rapat itu ada juga yang namanya rapat dinas atau biasa disebut dengan KKG ya, kelompok kerja guru ya. Nah, terus kemudian selanjutnya ada yang namanya modal politik. Ini berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Siapa di sini yang merasa kenal dengan kepala desanya? Pak Sainuri, Pak Kampung. Siapa nama Kampung? Pak Dayat. Sama Zali? Pak Muiz. Pak Mius. Nah, itu adalah salah satu contoh dari modal politik. Kalian tahu di depan itu jalan, ya, jalan yang sudah diaspal. Itu salah satu bentuk modal politik yang digunakan oleh sekolah untuk pengembangan sekolah. Jadi sekolah bekerja sama dengan kantor desa. Terus kalau misalnya ada vaksin, biasanya siapa yang kesini? Kalau ada vaksin, dokter. Terus kemudian suster. Terus, nah itu disebut juga dengan modal politik. Jadi kita sekolah kerjasama dengan pihak puskesmas ya. Nah itu juga termasuk dengan modal politik ya. Terus kemudian selanjutnya ada yang namanya modal finansial. Finansial ini adalah modal yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kira-kira di sekolah kita ini, di sekolah kita ini ada modal finansial apa yang kalian ketahui? Dana bos. Ya, itu salah satu contoh dari modal finansial. Yang kalian terima di bank itu dana apa namanya? Dana murid. Dan apa itu namanya? PIP. Ya, itu ada juga termasuk ke dalam modal finansial karena berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya ada modal budaya dan agama. Coba perhatikan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita masih banyak yang namanya madrasah diniyah. Ya, terus kemudian ada banyak masjid, ada banyak musola. Nah, modal
pembiasaan sholat duha. Terus kemudian sebelum pembelajaran kalian ngapain di kelas? Berdoa. Terus apa lagi? Hafalan surat-surat pendek. Setiap hari Jumat kalian ngapain? Pembacaan Yasin bersama. Itu termasuk ke dalam golongan modal agama. Nah sekarang Pak Guru, kalau modal kebudayaan gimana? Kalian tiap hari berbahasa menggunakan bahasa apa di rumah? Bahasa Madura. Itu adalah salah satu contoh modal budaya yang bisa digunakan untuk pengembangan sekolah. Nah, dari awal sampai sekarang Pak Guru bercerita, adakah yang ingin kalian tanyakan terhadap Pak Guru? Ada? Nah, kalau misalnya tidak ada, Pak Guru sekarang bagi selfie. Selfie nanti silakan cari kelompoknya yang dari kelas 3. Umairah akan cari kelompoknya. Rikal silakan cari kelompoknya. Razi Nazal. Nah, coba sekarang kalian ingat-ingat lagi. Silakan itu diisi dengan nama contoh yang sudah Pak Guru tadi bahas dari depan sampai akhir. Ya, silakan. Finansial ada kalau benar terus satunya tadi ada apa lagi? Nih pemanfaatan untuk sekolah ini PIP di ruang bos uang. Nih ke bisa puas ya. Banyak surat dapur, maksudnya belum bersama ini enggak. Ya, Pak Guru bener gitu. Uang kok. Aku digunakan untuk apa toh? Ya, Pak. Ya,
Kembali ke tempat duduknya dulu masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang kalau sudah Pak Guru minta siapa yang berani membacakan hasil pekerjaannya di depan. Siapa? Ayo, kelompoknya siapa? Ayo, maju. Ayo, maju. Coba yang lain diperhatikan, ya. Ya, dibaca. 1. Contoh model manusia. Lihat temannya. 2. Siswa. 3. Pak Guru Kepala. 4. Wali murid. 5. Community. Nah, terus kemudian modal apa lagi? Contoh model sosial. 1. KKG. 2. PGRI. 3. Puskesmas. 4. Kantor desa. Nah, Itu tadi hasil dari pekerjaan kelompoknya selfie. Tadi dijelaskan bahwa yang namanya modal manusia ada siswa, benar? Terus kemudian ada guru, benar? Terus kemudian ada kepala sekolah, benar? Ada komite, benar? Nah, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok selfie. Terus selanjutnya untuk modal sosial, tadi selfie dan kelompoknya menyebutkan yang pertama ada KKG, benar apa salah? Benar. Terus kemudian ada PGRI, benar? Benar. Silakan tepuk tangan dulu untuk selfie dan kelompoknya. Silakan yang kebagian modal politik dan modal agama budaya siapa? Ya. nah, silakan dibacakan. Puskesmas. Kepala desa. Ah, terus kemudian modal agama budaya. Sholat duha. Membaca doa hafalan surat pendek. Terus? Berbahasa Madura. Nah, Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang berjaya. Nah, tadi Bu Melo menyebutkan bahwa modal politik itu ada kerjasama dengan puskesmas, benar? Terus kemudian kerjasama dengan kantor desa, benar? Benar, ya. Terus kemudian lanjut untuk yang modal agama. Tadi Bu Melo menyebutkan ada kegiatan sholat dua, benar? Hafalan surat pendek, benar? Terus kemudian pembacaan Yasin, ya, benar? Terus kemudian untuk modal budayanya adalah berbudaya bahasa Madura, benar? Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Humero. Nah, selanjutnya ada model fisik dan lingkungan alam. silakan dibaca. Dibaca. Model fisik. 1. Gelas. 2. Kentor. 3. Kamar mandi. 4. Tandol air. Terus lanjut. Modal lingkungan alam. 1. Sawah. 2. Halaman. 3. Tanaman. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Michael. Nah, tadi kelompoknya Michael menyebutkan bahwa modal fisik ada kelas, benar? Kantor, benar? Kamar mandi, benar? Tandon air, benar? Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Nah, untuk yang lingkungan alam tadi Rikal menyebutkan ada sawah, benar? Ada halaman, benar? Terus ada apa lagi tadi kan? Ada tanaman, benar? Nah, tepuk tangan lagi. Selanjutnya terakhir kelompoknya siapa? Nazar. Silakan.
finansial. 1. PIP. 2. Uang bos. Nah, modal finansial ada dana PIP dan dana bos. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Nazal. Nah, selanjutnya dari semua modal-modal yang dimiliki oleh sekolah tadi dimanfaatkan untuk apa sih sebenarnya, ya? Nah, silakan dibaca jawabannya, Zal. Pemanfaatan untuk sekolah, belajar, olahraga, senam, bermain, lomba lari. Nah, semua modal-modal yang ada di sekolah tadi dimanfaatkan yang pertama untuk belajar, ya. Benar apa tidak? Nah, jadi kelas-kelas yang ada di sekolah ini, ruang-ruangan yang ada di sekolah ini digunakan untuk belajar, benar. Terus untuk apa lagi? Untuk berolahraga. Biasanya kalian olahraga di mana? Di halaman, di lapangan, ya. Terus kemudian untuk apa? Untuk senam. Di mana biasanya kalau senam? Di lapangan, ya. Masih anak-anak, ternyata kalian sudah pandai semua. Silakan tepuk tangan dulu untuk hari ini. Nah, jadi Pak Guru tekankan sekali lagi, dengan memahami model aset yang dimiliki oleh sekolah, sebaiknya kita sebagai murid untuk terus selalu bersemangat, ya, semangat dalam diri untuk terus belajar, masuk ke sekolah. Yang biasanya sering tidak masuk, ya. Terus kemudian yang sering izin biasanya lebih rajin lagi untuk masuk ke sekolah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mau berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Semoga dengan ini akan terus menambah semangat kita untuk belajar, dan belajar. Demi apa? Demi masa depan yang cerah. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan karena kalian sudah mau berpartisipasi. Maafkan Pak Guru kalau banyak salah, baik dari perbuatan maupun perkataan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rais SPD, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid Undangan, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pematang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan pekerjaan beliaulah sehingga kita semua dapat kita semua dapat menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan upacara pada pagi hari ini.
Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan pembacaan umum kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Rais SPD. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pagi hari ini kita mulai, izinkan saya Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rais. Saya di sini ngajar di kelas 5. Tadi kepala sekolah menyampaikan saya untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan teman-teman baru saya di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau sama sekolah, sama guru-guru yang lama sudah mungkin kenal. Di sini alhamdulillah untuk tahun ini kita gurunya sudah lengkap. Kalau misalnya tahun-tahun kemarin Bapak Ibu mengeluhkan nggak ada bahasa Inggris, terus kemudian nggak ada yang ngajar olahraga. Alhamdulillah tahun ini kita ketambahan tenaga guru. Yang pertama di sebelah ini ada namanya Bu Mami. Bu Mami ini yang ngajar olahraga. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita kebingungan siapa yang mau ngajar olahraga dan sebagainya, sekarang alhamdulillah sudah ada Bu Mami. Terus kemudian di sebelah sana ada Pak Lufi. Nah, Pak Lufi ini ngajar di kelas 3. Nah, terus kemudian di belakang tadi ada Bu Winda yang jadi pembawa acara. Alhamdulillah kita juga ketambahan Bu Winda ngajar di kelas 4. Jadi Bapak Ibu untuk mendukung program sekolah, untuk itu kami juga dari pihak sekolah mengharapkan kerjasama yang sangat besar dari para wali murid, dari para komite dan lain sebagainya, sehingga semua program yang kita canangkan di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Kita di sini guru dan kepala sekolah juga tidak bisa bergerak tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu. Kita di sini sudah menguatkan niat untuk bisa memajukan sekolah ini, itu juga akan percuma kalau misalnya tidak ada dukungan dari Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama-sama membantu bagaimana program sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga pengen sekolah ini sama dengan sekolah-sekolah sebelah. Kita juga masih berusaha Bapak Ibu, berusaha untuk memperbaiki sekolah biar lebih enak, berusaha untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baik. Kita juga masih berusaha. Nah, jadi untuk itu mari kita sama-sama bekerja sama agar semua yang kita inginkan terhadap sekolah ini bisa tercapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu perkenalan dari saya. Untuk hari ini sebenarnya ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh sekolah untuk kedepannya. Salah satunya adalah penyampaian materi tentang pemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, pengelolaan program berdampak positif pada murid. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang sumber daya, berbicara tentang sebuah sekolah, ini adalah salah satu sudah program yang kita canangkan setiap pagi. Jadi setiap pagi anak-anak kita sudah biasakan untuk sholat duha. Nah, jadi dari kegiatan pembiasaan ini nanti kita harapkan kalau misalnya anak-anak libur di rumah atau tidak ada kegiatan pembelajaran di rumah, mereka sudah terbiasa untuk melakukan sholat duha di rumah. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian dengan itu kami juga menghimbau, juga meminta kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk terus memantau kegiatan anak-anak di rumah. Kalau misalnya di sekolah sudah digiatkan seperti ini, kalau misalnya nyampe di rumah tidak ada dukungan dari Bapak Ibu juga percuma. Kita di sekolah sudah
berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan anak ini lebih beriman, lebih bertakwa, lebih berakhlak mulia, kalau misalnya sampai di rumah dibiarkan begitu saja juga percuma. Ya, jadi untuk itu kami pihak sekolah juga mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk terus menyukseskan program di sekolah kami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berbicara tentang sekolah, kalau misalnya kita lihat sekolah ini adalah sebuah ekosistem. Berbicara tentang ekosistem, di sekolah ini ada yang namanya kelas, ada yang namanya halaman, ada yang namanya Pak Guru, ada namanya Bu Guru, terus ada juga namanya siswa. Jadi semua yang berkumpul di sekolah ini itu disebut dengan ekosistem, di mana antara orang-orang ini, di mana antara sarana-sarana ini mereka saling bekerja sama satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah program sekolah yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa. Jadi oleh karena itu, yang namanya ekosistem itu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Kalau berbicara tentang faktor biotik, Bapak Ibu, ini adalah berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam sekolah ini, baik dari kepala sekolah, dari guru, kemudian dari murid, dari wali murid, dari komite dan lain sebagainya. Nah, sedangkan faktor abiotiknya ini berbicara tentang apa, Bapak? Tentang keuangan sekolah, tentang fasilitas sekolah, lingkungan alam, budaya, dan agama. Nah, jadi semua kedua faktor ini saling berhubungan satu sama lain. Faktor biotik tidak bisa berjalan tanpa faktor abiotik. Begitu juga sebaliknya. Faktor abiotik juga tidak akan berfungsi tanpa ada faktor biotik. Maka antara murid dengan guru, murid dengan murid, guru dengan murid, itu ada yang namanya sebuah interaksi atau kerjasama yang terjalin. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang guru, sebaiknya kita menerapkan yang namanya paradigma. Nah, kalau berbicara tentang paradigma ini adalah bagaimana caranya kita berpikir. Kita sebagai orang tua selama ini mungkin akan selalu berkaca pada kemampuan ekonomi. Artinya seperti ini. Anak kita mau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Misalnya dia pengen sekolah di kota. Terus kemudian karena Bapak Ibu sudah terbiasa, aduh nanti sekolah di kota biayanya mahal, uangnya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya anak tersebut sudah mulai kekurangan yang namanya semangat untuk belajar. Nah, biasanya seperti itu. Itu yang disebut dengan paradigma berbasis kekurangan. Artinya apapun yang dialami oleh orang tua maupun guru, kalau selalu berpikir tentang masalah kekurangan, nanti yang muncul adalah akibat-akibat negatif. Misalnya tidak bisa anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Terus kemudian yang kedua, misalnya Bapak Ibu mau menikahkan anaknya terus dengan pengennya hajatnya yang luar biasa, rame-rame dan sebagainya. Tapi kalau sudah berpikiran tentang masalah keuangan dan sebagainya, akhirnya yang diinginkan tidak jadi, dan itu tidak baik. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah silakan terus berusaha untuk berpikir positif. Artinya seperti ini. Anak-anak ini dari kecil sudah memiliki yang namanya takdir. Takdir itu sudah ada. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, bagaimana terus untuk membentuk atau terus untuk meningkatkan motivasi anak ini untuk menjemput takdirnya. Kalau mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, menjadi seorang guru dan lain sebagainya, kita sebagai orang tua itu sudah seharusnya untuk terus mendukung. Jangan bikin anak ini terus merasa semangatnya berkurang gara-gara kekurangan ekonomi. Percayalah Bapak Ibu, dengan niatan yang sangat kuat dalam diri, dengan kekuatan niat dalam diri, terus usaha yang semaksimal mungkin, insya Allah cita-cita Anda juga akan tercapai. Sama Bapak, saya juga dari keluarga petani. Bapak saya dulu kerjanya di sawah, ibu saya kerjanya di Malaysia. Saya sebagai seorang anak dulu memang mencita-citakan ingin menjadi orang yang sukses lah, entah itu di bidang apa dan sebagainya. Kalau misalnya berbicara tentang masalah uang, berbicara tentang masalah ekonomi, saya waktu itu juga berpikir tidak akan mampu seperti sekarang. Tetapi
Kenapa? Karena orang tua yang menganggapkan saya, orang tua yang selalu mendukung saya, akhirnya saya mampu bisa menjemput takdir saya seperti saat ini. Ya. Jadi oleh karena itu saya mengharap Bapak Ibu untuk terus memberikan semangat yang luar biasa kepada anak didik kita agar mereka mampu terus untuk selalu bersemangat dalam hidup. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang aset. Kalau berbicara tentang aset, ini sama aja kita berbicara tentang kekayaan. Tetapi kekayaan ini tidak hanya dilihat dari seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa banyak mobil yang kita miliki, seberapa banyak sawah yang kita miliki, bukan. Ya, yang namanya aset entah itu di sekolah maupun rumah, terutama di sekolah, kita juga memiliki yang bermacam-macam aset, Ibu. Yang pertama ada aset modal manusia. Yang kedua ada aset modal sosial. Yang ketiga ada aset politik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang keempat ada modal fisik. Keenam ada modal lingkungan alam. Yang ketujuh ada modal finansial. Jadi semuanya ini adalah aset-aset yang harus dimiliki oleh sekolah. Nah, selama ini kita sebagai seorang guru dan juga sebagai wali murid mungkin masih belum memahami ini tentang apa sih sebenarnya itu yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin yang dilihat dari luar hanya gedung, terus kemudian hanya kelas-kelas, terus kemudian hanya halaman. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata yang namanya sebuah sekolah itu memiliki aset yang bermacam-macam. Kita bahas dari yang pertama dulu. Nah, model manusia, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa manusia ini adalah melingkupi orang-orang yang berada di dalam sekolah, dari kepala sekolah, dari guru, dari murid, dari wali murid, dari komite dan sebagainya. Jadi semua orang-orang yang bergerak di dalam sekolah itu disebut dengan modal manusia. Nah, kebetulan untuk di SDN 1 Bungakan, modal manusianya itu sudah sangat lengkap. Ada kepala sekolah, ada guru, ada operator, ada murid, semuanya sudah lengkap, ada komite. Nah, jadi orang-orang ini juga tidak bisa berjalan Bapak Ibu tanpa ada dukungan dari wali murid. Sekolah juga tidak bisa bergerak tanpa ada dukungan dari wali murid. Makanya sekolah dan wali murid itu adalah merupakan sebuah interaksi yang harus terus dijaga, yang harus terus dibina dengan beberapa program yang juga melibatkan wali murid. Yang kedua ada model fisik. Kalau berbicara tentang model fisik ini nanti larinya kepada apa yang dilihat dari sekolah, dari ruangan kelas, terus kemudian dari fasilitasnya, terus kemudian dari apa yang ada di sekolah dan sebagainya. Kami juga mohon doa restu Bapak Ibu, kami juga berusaha untuk memperbaiki sekolah ini dengan cara untuk mencari dana rehab. Insya Allah nanti kita juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana sekolah ini bisa menjadi sekolah yang lebih bagus, yang lebih baik ke depannya. Terus kemudian yang ketiga ada modal lingkungan alam. Nah, kalau berbicara lingkungan alam ini biasanya adalah berbicara tentang penampakan alam yang ada di sekitar sekolah. Kalau misalnya di sini kita dekat dengan sawah, dekat dengan gunung. Nah, sebenarnya sawah dan gunung ini juga bisa dijadikan sumber belajar, bisa dijadikan sumber belajar bagi siswa. Jadi kemarin sudah yang dipraktekkan oleh kelas 3. Kemarin kelas 3 sudah diajak keluar sama Pak Lutfi untuk belajar dengan alam. Nah, jadi sama Pak Lutfi kemarin diajak tentang bagaimana mangga itu berkembang biak, bagaimana nangka itu berkembang biak. Jadi anak-anak ini sudah mulai dikenalkan dengan alam, sehingga mereka tidak melulu belajar di kelas. Terus kemudian selanjutnya ada yang namanya modal sosial. Nah, di modal sosial ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang terbentuk di luar sekolah atau kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pihak-pihak luar. Misalnya kelompok kerja guru yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ini ada forumnya yang disebut dengan KKG dan lain sebagainya. Terus kemudian ada modal politik Bapak Ibu.
Untuk modal politik ini biasanya berhubungan dengan bagaimana pihak sekolah ini bekerja sama dengan puskesmas. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada puskesmas ke sekolah, itu tidak hanya melulu tentang vaksin. Ya, jadi kami kemarin juga mendapatkan teguran sebenarnya dari pihak puskesmas. Kenapa kalau pihak puskesmas ke sekolah ini mesti anaknya selalu kabur, terus kemudian selalu lari dari sekolah? Kenapa? Apakah kami ini seperti hantu? Dia bilang begitu. Nah, jadi sampai yang namanya pihak puskesmas itu juga takut mau ke sini. Artinya takut nanti juga pasti gak bakal ketemu lagi sama muridnya gitu. Saya itu harus berdandan seperti apa Bapak Ibu, dia bilang gitu. Apakah saya harus secantik mungkin, apa seganteng mungkin biar muridnya itu tidak kabur. Soalnya selama ini kalau mereka kesini, anak-anak mesti sudah kabur duluan, lari ke sana sini. Padahal itu tidak vaksin, Bu. Itu hanya yang memang imunisasi ya. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada yang namanya modal finansial. Nah, kalau sudah berhubungan dengan finansial, ini pasti berhubungan dengan uang, berhubungan dengan duit. Dan kebetulan kalau modal finansial yang kita miliki di sekolah ini itu hanya modal dari dana BOS. Jadi seperti yang sudah diketahui bahwa sekolah negeri itu dilarang untuk menarik iuran. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita, anak-anak kita bersekolah di swasta, misalnya bersekolah di MI, terus kemudian bersekolah di sekolah swasta yang lain, mereka itu tiap bulan ada yang namanya iuran, ada yang namanya sumbangan. Nah, kalau kita sama pihak dinas, sama pemerintah dilarang untuk menarik sumbangan dari wali murid ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya Bapak Ibu tanya, Pak, dana bosnya dijadikan apa? Pak, dana bosnya kemana? Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat bahwa di halaman ini sudah ada wastafel keng sama anak-anak, ada BN mainan, wastafel lah, sing coklat, terus kemudian saya eperot, akhirnya juga nggak bertahan lama. Padahal itu adalah salah satu bentuk dari penggunaan dana bos untuk sekolah. Terus kemudian sudah ada tandon di sebelah sana. Jadi itu adalah penggunaan dari dana bos untuk sekolah. Terus selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu modal budaya dan agama. Nah, karena di sini anak-anak agamanya sudah mendapatkan bantuan dari pendidikan agama di luar sekolah, dari TPK, dari Madin. Akhirnya kita di sekolah ini, guru-guru juga sudah merasa terbantu dengan hafalan surat-surat pendek. Terus kemudian anak-anak sudah bisa menghafal bacaan-bacaan sholat. Terus kemudian sudah lancar ngajinya. Nah, itu minta tolong juga nanti di rumah untuk terus dipantau. Nah, kalau berbicara tentang kebudayaan, ini budaya yang sangat kental di daerah ini itu adalah budaya berbahasa Madura. Jadi anak-anak meskipun kita ajari pakai bahasa Indonesia di kelas, tetapi mereka juga tetap ngomongnya pakai bahasa Madura ya. Nah, jadi minta tolong nanti di rumah juga sekali-kali dilatih menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi meskipun saya mau makan Bu gitu, jadi nanti kalau misalnya ketemu dengan orang lain, orang itu ngajak ngomongin saya pakai bahasa Indonesia, jadi anak-anak sudah bisa menjawab. Jangan hanya berpusat pada bahasa Madura ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta tolong nanti teman-teman saya akan mengajak Bapak Ibu kerjasama untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh SDN 1 Bungatan ini. Nanti akan ada Bu Lita, ada Bu Mami, ada Pak Lutfi, ada Bu Al dan sebagainya yang akan mendata ini kepada Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu nanti ini diisi. Enggak Bu, ini tidak dinilai, cuma diisi saja, cuma sebagai pegangan saya saja. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu kurang paham, bisa tanya sama teman-teman saya di sini ya. Nah, nanti teman-teman saya ini yang akan berjalan menuju mejanya Bapak Ibu untuk menanyakan itu sama Bapak Ibu. Monggo silakan Bu Lita, Bu An.
Muja, Muz pakai Z. Budaya. Muza, Yana ya bu. Ini bu, ini contohnya model manusianya itu kan kalau di sekolah itu ada guru, ada siswa, kepala sekolah, wali murid, komite, itu minta tolong tulis di sini. Guru ya. Iya, ada kepala sekolah. Beberapa budaya, tokoh masyarakat. Ada wali murid, ya langsung ada murid, terus ada wali Model Fisik. kalau ini nanti Gedung sekolah. kalau modal sosial itu kita di sini kerjasama di kelompok peduli itu namanya pakai K lagi K Modal yang dua alam, K lagi sama di sawah. Gantian nulis. Bos. kita kan bersama dengan puskesmas ya puskesmas Kemudian tidak apa-apa bu nanya ya bu model agama dan budaya itu kemarin anak-anak sudah ini pembiasaan sholat duha. Iya. Kemudian kalau agama kita selalu melaksanakan sholat duha gitu sholat duha anak-anak itu selesai senam anak-anak itu sholat duha itu berjamaah hafalan surat dari sini ya hafalan surat dari Pendidikan. kalau budayanya anak-anak menggunakan bahasa Madura berbahasa Madura di sini itu iya di bawah itu berbahasa Madura ada kayu dan juga ada ya model fisiknya itu kan ada kelas ada kantor
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Ini sudah terisi. Mungkin saya akan membahas sekilas. Nah, jadi seperti yang sudah diisi oleh Bapak Ibu di sini bahwa modal manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, terus kemudian ada tenaga kependidikan, terus kemudian ada murid. Nah, semuanya ini bekerja sama menciptakan sebuah proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Terus kemudian saya lihat di sini isiannya juga sudah sama, ada guru, kepala sekolah, komite, wali murid dan sebagainya. Alhamdulillah sudah paham. Terus kemudian yang kedua yaitu ada modal sosial. Terus kemudian tadi saya lihat di sini juga sudah ada kegiatan KKK, PGRI, semuanya sudah sama. Terus kemudian selanjutnya untuk modal politik kerjasama dengan pihak luar, misalnya dengan pihak puskesmas, terus kemudian dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Saya lihat di sini juga sudah sama. Terus kemudian modal agama dan budaya sama. Pelaksanaan sholat duha di sekolah. Jadi minta tolong nanti kalau misalnya anak-anak di rumah ketika libur atau ketika tidak ke sekolah, minta tolong untuk terus dipantau pelaksanaan sholat duha di rumah. Jadi biar sama-sama sejalan antara pihak sekolah dengan wali murid di rumah. Terus kemudian untuk modal fisiknya, nah sudah sama ya. Berarti ada kelas, kantor, kamar mandi, terus kemudian ada laptop. Terus kemudian ada UKS, nah sudah sama, alhamdulillah. Nah terus kemudian untuk modal lingkungan alam terdapat halaman sekolah. Terus kemudian di sini ada yang nambahi, ada tanah, pohon, sawah, kayu. Terus kemudian ada gunung di sini juga, ya. Nah, terus kemudian yang terakhir untuk modal finansial. Ada dana bos, ada PDP, terus kemudian donatur, terus kemudian ya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mampu mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, saya harapkan dengan kita sudah mampu mengidentifikasi ini, kita akan terus menyemangati diri untuk terus berbenah sampai menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Jadi itu program yang ingin kami sampaikan. Kami juga memohon kerjasamanya yang luar biasa terhadap setiap program yang dilaksanakan oleh sekolah. Insya Allah Bapak Ibu kalau misalnya tidak keberatan, nanti kita akan undang lagi. Ya, nanti kita akan undang lagi, kita akan umumkan lagi program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Nah, dari kegiatan pagi hari ini kira-kira ada yang ditanyakan atau ada yang mau usul, Ibu? Ada ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah. Mohon maaf kalau misalnya pelayanan kami hari ini kurang memuaskan. Kami juga mohon doa restu untuk bagi kami untuk terus berbenah sehingga menjadikan sekolah ini lebih baik ke depannya. Kami juga mohon kerjasamanya yang sangat luar biasa dari Ibu. Kalau misalnya ada masukan untuk sekolah atau ada kritik dan saran untuk sekolah, mohon disampaikan. Jangan sungkan-sungkan. Ibu ya. Terima kasih. Demikian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi sekaligus apa
yang sudah kita kerjakan semoga menjadi ladang pahala khususnya untuk memajukan sekolah kita SD Negeri 1 Bunatan ke depannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.